Hai teman-teman, selamat datang di channel Calon Rider. Melanjutkan cerita Chelsea yang masih terjebak di dunia Avataro Sentai Don Brothers. Mampukah Chelsea kembali ke dunia asalnya? Dan berikut adalah kelanjutan cerita untuk bab kedua. Selamat mendengarkan ceritaku. Bab 2, Cafe Donbura dan kontrak yang tidak adil. Chelsea masih berdiri terpaku dengan kostum kuningnya saat parade itu banner-banner berhenti di depannya. Pasukan robot kecil berbaju merah menurunkan tandu megah itu. Seorang pria dengan setelan merah mencolok melompat turun dengan gerakan akrobatik yang terlalu berlebihan untuk ukuran manusia biasa. Hahaha, kau! Pria itu, Momoi Taro, berjalan mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari helm Chelsea. Kau memiliki cahaya yang menarik. Meskipun kau terlihat bingung seperti anak ayam yang kehilangan induknya, aku bisa melihat potensi pengabdian di matamu. Pengabdian? Mata? Aku bahkan memakai helm. Kau tidak bisa melihat mataku. Protes Chelsea, suaranya teredam oleh pelindung wajah Oni Sister. Tanpa peringatan, Taro menepuk bahu Chelsea begitu keras hingga gadis itu hampir tersungkur. Namaku Momoi Taro, dan mulai hari ini kau adalah pengikutku. Mari kita rayakan ikatan ini. Ikatan apa? Aku bahkan tidak mengenalmu. Chelsea mencoba melepaskan helmnya. Dan dengan sekali sentakan cahaya, kostumnya menghilang, menyisakan dirinya yang kembali mengenakan kaos dan jeans. Karena tidak tahu harus kemana di dunia yang terlalu berwarna ini, Chelsea akhirnya mengikuti Taro Watau. Lebih tepatnya, ditarik oleh Taro menuju sebuah tempat bernama Cafe Donbura. Begitu melangkah masuk, aroma kopi yang menenangkan menyambutnya. Cafe itu terlihat normal, kecuali fakta bahwa ada seorang pria jangkung dengan rambut putih keperakan yang sedang mengelap. Gelas di balik meja bar dengan keanggunan yang tidak wajar. Selamat datang, ucap pria itu datar. Aku Kaito Goshikida, pengelola tempat ini. Chelsea langsung menghampiri meja bar, mengabaikan Taro yang sudah duduk di pojokan sambil menuntut teh. Dengar Pak, Kaito, aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai ke sini. Aku sedang di kamarku, lalu laptopku meledak. Dan sekarang aku memakai kostum kuning. Aku harus pulang. Kaito berhenti mengelap gelas. Matanya yang tajam menatap Chelsea melalui kacamata tipisnya. Kau bukan dari sini kan? Kau berasal dari dunia di mana kami hanyalah sekadar cerita. Chelsea ternganga. Kau tahu? Aku tahu banyak hal, jawab Kaito tenang. Ia mengeluarkan sebuah perangkat kecil yang terlihat seperti mesin kasir namun dengan desain futuristik. Di dunia ini, ada aturan mainnya. Kau telah dipilih oleh sistem Avataro untuk menjadi Oni Sister. Selama kau memegang posisi itu, kau terikat dengan dimensi ini. Chelsea memukul meja bar. Pasti ada cara untuk pulang. Aku punya ujian minggu depan. Kaito menunjuk ke arah layar kecil di mesin kasirnya. Ada satu cara, Kibi Point. Setiap kali kau bertarung sebagai Don Brothers, membantu orang lain, atau melakukan perbuatan baik di bawah pimpinan Momoi Taro, kau akan mendapatkan poin. Lalu, jika poinmu terkumpul cukup banyak, kau bisa menukarkannya dengan keinginan apapun, termasuk kembali ke duniamu. Jelas Kaito. Namun, ia menambahkan dengan nada peringatan. Tapi jika kau menggunakan poin untuk kepentingan pribadi yang egois, akan ada konsekuensi berat. Chelsea menghela napas panjang, jadi dia terjebak di dalam game kehidupan nyata. Baiklah, berapa poin yang aku butuhkan? Banyak, jawab Kaito pendek. Dan selama kau mengumpulkan poin, kau butuh tempat tinggal dan makanan. Karena itu, kau akan bekerja di sini, di Cafe Donbura, sebagai pelayan. Apa? Aku ini mahasiswa, bukan pelayan kafe. Pengikut, berikan aku teh lagi, teriak Momoi Taro dari meja pojok sambil menggebrak meja. Kaito memberikan nampan berisi cangkir teh kepada Chelsea. Itu tugas pertamamu. Melayani Don Momotaro adalah bagian dari latihanmu untuk mengumpulkan poin. Dengan tangan gemetar karena menahan amarah, Chelsea membawa nampan itu menuju meja Taro. Ia membayangkan wajah adiknya, Kevin, di cangkir teh itu dan ingin sekali menyiramnya. Ini tehmu, Tuan Gila Taro, gumam Chelsea ketus. Taro menyesap tehnya, lalu tiba-tiba wajahnya berubah drastis.
Ia terbatuk seolah-olah baru saja menelan racun. Teh ini rasanya hambar, tidak ada semangat di dalamnya. Taro berdiri dan menunjuk hidung Chelsea. Kau menyajikannya dengan hati yang menggerutu. Aku tidak bisa berbohong. Dan teh ini mengatakan, kau adalah pelayan yang buruk. Aku memang bukan pelayan, teriak Chelsea. Kalau begitu, jadilah pengikut yang baik. Bersihkan lantai ini sampai berkilau. Lalu kita akan pergi mencari kekacauan untuk dibasmi. Taro tertawa lagi. Tawa yang membuat telinga Chelsea berdenging. Chelsea menoleh ke arah Kaito yang kembali sibuk dengan mesin kasirnya. Di layar mesin itu, muncul angka kecil, Kibi Point, ke-1. Chelsea memejamkan mata, meremas kain lap di tangannya. 1 poin. Hanya 1. Untuk melayani orang gila ini, ia menatap keluar jendela kafe ke langit kota ide yang tampak seperti lukisan. Ia merindukan laptopnya, merindukan omelan ibunya, bahkan ia merindukan ejekan adiknya. Tunggu saja, Kevin, bisik Chelsea, penuh dendam. Begitu aku pulang dengan poin-poin ini, kau tidak akan pernah boleh menyentuh laptopku lagi seumur hidupmu. Bersambung. Nah, itulah cerita untuk bab 2. Gimana menurut kalian? Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Calon Rider. Terima kasih dan sampai jumpa.